Halo Gong Dewi, selamat malam. Halo, Oke, malam. gimana kabarnya Gong? Baik. Kalau kamu? Oke, aku cukup baik, walaupun emang sedikit melelahkan, tapi it's okay. Kita kuat, kita anak Forsma yang kuat. Bandingnya? Oke, balik ke topik nih. Sebelumnya kita nih mau ngapain sih Gong kalau boleh tahu, apalagi malam-malam kan. Kalau orang-orang malam-malam itu kan pasti enakan tidur, tapi kita nih mau ngapain sih? Kita mau berbincang-bincang tentang apa sih kalau boleh tahu? Sekarang ini kita nih akan melakukan sebuah podcast. Dan Podcast. podcast yang akan kita lakukan sekarang ini Ya. itu tentang sejarah perkembangan agama Hindu di suatu negara. Wah, oke, perkembangan agama Hindu di suatu negara. Wow, berarti benar-benar spesifik banget ya kita harus menjelaskannya. Dan kalau boleh tahu itu di negara apa aja sih Gong? Soalnya kan kalau misalnya kita bahas negara, itu bukan cuma ada negara Indonesia doang kan. Ada negara Australia, ada negara India. Nah, sekarang kita mau bahas negara apa? Untuk negara yang kita bahas tuh ada dua, yaitu Sri Lanka dan Bangladesh. Oke, negara Bangladesh dan Sri Lanka itu mungkin di kalangan anak-anak muda zaman sekarang udah jarang banget nggak sih didengar? Iya kan? Jarang banget. Jadi bagus banget dong topik hari ini. Jadi kita tuh bisa melestarikan dengan cara mempromosikan negara-negara yang mungkin jarang orang ketahui tentang negara tersebut. Nah, kalau gitu kita mau bahas negara Bangladesh dulu atau Sri Lanka dulu deh? Atau kita bahas Sri Lanka dulu gimana? Ya boleh. Oke. Kalau Sri Lanka, aku mau nanya, peninggalan agama Hindu apa sih yang ada di negara Sri Lanka? Sejarahnya dulu deh, sejarah perkembangannya gimana sebelum ke peninggalannya? Oke. Untuk sejarahnya itu di periode ini ajaran Hindu mengalami kebangkitan agama dan intelektual. Ya. Dikenal sebagai zaman keemasan India. Dan selama periode ini aspek peradabannya, administrasi budaya dan agama Hindu dan Buddha menyebar ke sebagian besar Asia. Sementara Asia Selatan memiliki hubungan bisnis maritim dengan Timur Tengah dan Mediterania. Pengaruh budaya India tersebar di banyak bagian Asia Tenggara yang menyebabkan berdirinya kerajaan terindiniasisasi di negara India, India Raya. Nah, pada abad ke-7 dan ke-11 muncul negara Tripartite yang berpusat di Kannauj yang berlangsung selama lebih dari 2 abad, yaitu dinasti Pala, dinasti Rashtrakuta, dan dinasti Gurjara Paratihara. Susah ya? Iya benar-benar. Iya benar banget. Soalnya kan aku bilang kan tadi kalau misalnya negara ini tuh jarang banget orang ketahui. Jadi yang kayak aku dengernya juga kayak itu negara apa? Bukan negara apa sih, kayak itu dinasti apa? Kok aku baru pernah denger gitu. Tapi menarik ya, sih, menarik sih. Ini jarang banget tau. Benar-benar. Nah, ngomongin dinasti nih, di India Selatan tuh terjadi kebangkitan berbagai kekaisaran. Bukan ternyata di sini aja ya, ternyata di India juga ada kaisar. Baru tahu? Baru tahu, serius aku baru tahu tentang itu. Sama. Lalu sejak dari pertengahan abad ke-5, terutama dinasti Chalukya, dinasti Chola, Pallava, Chera, Pandyan, dan Chalukya Barat. Dinasti Chola menjadi kekaisaran kuat, menaklukkan selatan India dan berhasil menginvasi Asia Tenggara, Sri Lanka, Maladewa, dan Benggala pada abad ke-11. Wah, abad ke-11 itu kita umur berapa ya? Belum lahir ya, pasti belum lahir. Kita masih ngapain nih ya di sana? Mungkin masih ditunggu yang dulu aja. Ya, lalu pada periode awal abad pertengahan, matematika India termasuk angka Hindu kelak mempengaruhi perkembangan astronomi di dunia Arab. Dan untuk negara Sri Lanka sendiri, mayoritas Tamil Sri Lanka menganut agama Hindu, sekitar 80% di beraliran Saiwa. Sementara itu, 7% di antaranya menjadi Kristen, terutama Katolik. Setelah penaklukan Portugis atas kerajaan
Sementara yang dari provinsi utara dan timur sebagian besar beragama Hindu. Sensus Sri Lanka 2012 mencatat masyarakat beragama Buddha mencapai 22.254 kurang 1% dari total populasi. Banyak ya? Banyak banget ya, aku nggak bisa mikirin tuh angkanya seberapa ya. Aduh, ya lanjut. Bisa dipikirin. Ya, kita pikirin aja lagi 3 hari kita ngapain ya. Ayo, jangan. Aku pusing banget tuh. Oke, lanjut ke topik ya. Oke. Pemuka agama Hindu khususnya Palaran susah banget mengikuti ideologi agama Saiwa Siddhanta atau aliran Saiwa dan juga mempraktikkan Hinduisme lokal, menjunjung tinggi kepercayaan mereka pada dewa-dewa desa setempat dan tidak ditemukan dalam kitab suci agama resmi. Tempat ibadah tergantung pada objek ibadah dan bagaimana ia dilakukan. Ini menjadi kuil Hindu yang tepat yang sesuai sebagai koil atau dibangun sesuai dengan kitab suci. Namun lebih sering kuil ini tidak dibangun sesuai dengan kitab suci, melainkan tempat sederhana yang ditempatkan di setempat. Di kuil ini diadakan ritual puja harian dan diikuti oleh penduduk setempat dan dipimpin oleh seorang pemikir yaitu Kulukai. Banyak banget nggak sih informasi baru yang iya, aku yang denger tuh kayak miss banget sih sama negaranya, gila, keren banget dengan perjalanan yang dia sampai sekarang ini, menurutku berkembang banget sih. Oke, udah untuk penjelasannya itu tuh benar-benar sudah membantu banget, udah membuka pikiranku yang kayak oke, ternyata banyak negara yang harus kita pelajarin, bukan cuma negara Indonesia aja, tapi harus banyak negara yang kita pelajarin di luar sana. Oke, next aku kepo banget nih. Gong Dewi tahu nggak sih peninggalan apa saja sih yang ada di negara Bangladesh? Sri Lanka ya, kita bahas Sri Lanka, maaf. Ya, apa aja sih peninggalannya? Kalau misalnya kan biasanya tuh kayak ada candi. Kalau misalnya di Sri Lanka tuh apa sih? Kan biasanya atau peninggalan negara lain tuh kayak misalnya itu arca, prasasti. Oh iya, bener. Iya, tapi kalau misalnya di Sri Lanka tuh ada apa sih? Jembatan. Wah, beda banget gak sih? Jembatan, berarti kayak di Indonesia udah biasa banget kan? Oh. Iya kan? Jembatan banyak banget di Bangkong, jembatan Bangkong. Langsung saya jembatan Bangkong. Iya kan, banyak banget jembatan di Bali. Iya. Oh, berarti kalau misalnya di Sri Lanka itu jembatan salah satu peninggalan. Wow. Di zaman Purana itu merupakan perkembangan dari kebudayaan terdahulu. Zaman ini merupakan masa-masa ketika mitologi Hindu dihimpun. Pada zaman tersebut, dewa-dewi tersebut memiliki karakter khusus dan dilukiskan secara detail. Pada zaman ini pula terjadi kisah epos Ramayana dan Mahabharata yang dipercaya sebagai kejadian bersejarah. Pada epos Ramayana dikisahkan bahwa Sri Rama dan para tentaranya membangun sebuah jembatan dari India menuju Alka. Sini menjadi Sri Lanka. Hebat banget nggak sih? Iya, benar. Zamannya tuh berubah, kayak amazing banget. Iya, bener, aku yang kayak oh my god gitu, yang kayak keren banget. Dan aku juga habis searching di internet tentang jembatan apa yang ada di Sri Lanka. Yang aku lihat di sini tuh bener-bener keren banget semuanya tuh, kayak yang mereka tuh mengembangkan, yang kalau di sini tuh mereka mengembangkan tapi mereka juga nggak ngelupain makna yang sebenarnya tuh apa. Jadi tetap update gitu, dia tidak melupakan apa yang sebenarnya harus nggak dilupain gitu. Aku amazed banget sih sama negara ini, keren. Nah, tadi kan kita udah bahas perkembangan, kita juga sudah membahas peninggalan. Nah, peninggalan itu atau perkembangan itu tuh gimana sih cara kita untuk melestarikan upaya apa yang bisa kita lakukan terhadap negara tersebut. Nah, sebagai khususnya pandangan kita nih dalam generasi muda, gimana sih kalau boleh tahu? Oke, untuk cara usahanya tuh sebenarnya simpel aja sih ya. Soalnya kayak seperti menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan, menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan atau perlengkapannya, menjaga kerusakan. Ya, seperti itulah. Bener. Ataupun mengadakan acara secara rutin. Kalau acara secara rutin tuh seperti apa sih kalau boleh tahu? Acara rutin itu misalnya kayak mengadakan seperti apa sih kalau boleh tahu, gimana? Oke. Kita kan dulu sebagai orang di Bali tuh acara rutinnya tuh ada kayak
setiap 6 tahun sekali, setiap 1 tahun sekali, seperti itulah dia sebagai arah spiritual seperti itu. Oh, oke, aku ngerti. Bener. Oke, untuk negara Sri Lanka ini menurutku yang udah kebayang banget, apalagi tadi sambil gue Dewi ngobrol itu, aku juga udah searching di internet gimana sih bentukannya di sana, bayangannya tuh ternyata udah masuk banget materinya yang udah kayak wah ternyata kayak ini dan kita harus ke Sri Lanka. Nice. Kita harus ke Sri Lanka. Oke, tadi kan aku doang nih ngobrol yang nanya, sekarang aku mau dong ditanya ke Android. Tapi jangan yang susah-susah, jangan soal matik, kimia, fisika, biologi, nggak usah. Aku akan jawab. Nah, sering jawab itu nggak tahu bener apa salah. Oke. Sekarang negara apa kita bahas? Negara Korea. Bangladesh. Korea. Oh, Bangladesh. I forget. Oh ya, kalau misalnya di Korea tuh cuman ada BTS. I forget. Nggak sih banyak banget, cuman yang kita tahu kan boybandnya BTS, NCT ya kayak gitu. Oke, balik ke topik sekarang. Gue mau nanya apa? Soalnya mungkin aku nggak terlalu tahu banyak tentang negara apa yang gue bakal tanyakin nanti. Jadi kita bisa sharing ya, kita bisa kayak oh ternyata ini salah kayak gitu. Oke? Oke, yang bakal aku tanyain dulu tuh di Bangladesh itu sejarah perkembangan agama Hindunya tuh apa aja sih? Sejarah Atau gimana? Oke, kalau setahu aku di Bangladesh itu adalah ada agama Hindu, karena agama Hindu itu dianggap agama terbesar kedua di Bangladesh dengan sekitar 13,1 juta orang mengidentifikasi diri mereka sebagai Hindu dari 165,16 juta orang dan membentuk sekitar 7,95% dari total populasi sebagai minoritas terbesar kedua menurut sensus 2022 baru-baru ini. Kebayang gak sih angkanya banyak banget, yang buat aku kayak itu kalau orang dihitung-hitung tuh yang udah kayak semut, yang kayak udah kita gak bisa ngeliat itu semuanya. Ya kayak door prize itu nggak sih? Iya, itu door prize Banjar kamu kalah kayaknya. Oke, lanjut. Nah, dalam hal jumlah penduduk tersebut, Bangladesh adalah negara berpenduduk Hindu terbesar ketiga di dunia. Jadi kalau misalnya Bangladesh itu negara terbesar, di Bangladesh itu yang kedua. Nah, kalau di dunia tuh negara terbesar ketiga dengan penduduk yang Hindunya terbanyak. Keren banget kan? Ya. Tapi setelah ketiga tuh kan ada Bangladesh ya. Nah, yang pertama itu tahu kan apa? Yang Apa tuh? Aca. Nah, India. Benar sekali. Nah, yang pertama tuh ada India, yang kedua tuh ada Nepal maksudku. Oke. Lanjut. Umat Hindu di Bangladesh sebagian besar adalah Hindu Bengali. Nah, aku juga kurang tahu nih Bengali itu apa dan termasuk dalam bahasa Sanskerta apa tuh aku belum tahu, karena kan kalau nggak salah Hindu tuh asal mulanya dari Sindu ya kalau nggak salah, kemudian ada perubahan tuh jadi Hindu, jadi kayak mungkin ini bahasa yang emang sebelumnya ada tapi aku belum tahu sih artinya tuh apa. Oke, lanjut. Tetapi populasi Hindu yang berada di situ juga berbeda antara suku-suku asli seperti Garo, Khasi, Jaintia, Santal, Manupuri, Tripuri, Munda, Waro, Danuk. Aku asing banget sama hal itu, tapi aku tuh yang kayak amazed banget sama hal itu. Aku yang kayak aku nggak pernah dengar hal ini, tapi aku tadi searching di internet ternyata ada suku-suku yang buat aku yang kayak menarik banget tuh ada. Nah, umat Hindu terbesar merata di seluruh wilayah Bangladesh dengan konsentrasi yang signifikannya itu di bagian utara, barat daya, dan timur laut negara itu. Secara alami, Hinduisme Bangladesh sangat mirip dengan ritual dan kebiasaan Hinduisme yang dipraktikkan di negara-negara Benggala Barat di India. Makanya bisa disebut kalau misalnya Bangladesh itu negara terbanyak ketiga dengan penduduk Hindunya. Nah, lalu yang dengannya Bangladesh itu dulu dikenal sebagai Benggala Timur. Lalu dipersatukanlah hingga permisahan India pada tahun 1947, Festival Hindu Durga Puja, Rat Yatra Janmana
saksikan perayaan gembira di berbagai kota-kota kecil dan di desa Bangladesh gitu Gong. Jadi kayak menarik banget perkembangan agama Hindu di Bangladesh, cuman emang yang kayak masih awam banget, jadi kita harus mengerti banget apa sih maksudnya ini, gimana sih gitu. Ya, aku juga baru tahu ada festival itu. Kayak Ya, karena emang gak semua orang tahu tentang perkembangan, dan menurut aku sekarang generasi muda itu jarang banget suka mempelajari sejarah-sejarah karena pada sosial media sekarang. benar sekali. Ya jadi yang kayak kalau nggak kita siapa lagi? Benar. Oke, lanjut ke Oke. pertanyaan selanjutnya ya. Aduh takut Eh, ya, oke. tenang, tenang. Bukti peninggalan agama Hindu di Bangladesh itu apa aja sih? Kan biasanya kalau dari film-film India tuh ada patung atau pohon ataupun banyak lainnya. Kalau di Bangladesh itu apa aja sih? Setahu aku, yang aku tahu ya, yang kayak aku searching di internet atau yang aku lihat di sosial media itu kuil. Nah, kuil sama seperti India pasti ada kuil juga. Karena kan mayoritas Hindu pasti ada kuil, dan mereka mempercayai kuil tersebut sebagai pemujaan di sana. Kalau misalnya Bali kan pura. Kalau di negara mereka itu namanya kuil. Dan kuil yang ada di Bangladesh itu adalah kuil Hindu Dasa Keswari. Pernah dengar gak sih, Gung? Enggak. Nah, fun fact-nya lagi, kalau misalnya kuil Dakeswari ini adalah terletak di ibu kota Dhaka, dan kuil ini dianggap sebagai kuil Hindu terpenting di Bangladesh. Kalau di Bali tuh pura apa sih yang paling penting kalau menurut kamu nih, Gong? Menurutku Sake. Besake. Nah, kalau misalnya di Bangladesh itu kuil Dakeswari. Jadi aku bener-bener yang menarik banget, apa sih adanya di situ. Gue ntar bisa searching deh di internet kuil Dakeswari itu kayak gimana. Ya aku lihat tuh yang bener-bener kayak istana yang indah banget dengan corak-coraknya warna merah dan isi gambar-gambar dewa di sana. Jadi menarik banget buat di tempat wisata, juga menarik banget asal dijaga kebersihannya. Langsung masuk list trip sih nih. Oke, wishlist ya nanti. Honeymoon ke sana ke kuil. Kejauhan. Gak apa. Gedesanya nggak sih? Oke, lanjut. Selain kuil Dakeswara itu ada kuil kedua, Gong. Tahu nggak kuil apa? Itu kuil Katanji. Oh, baru tahu. Aku juga kayak masih asing banget sama kuil Katanji itu. Kamu pernah denger nggak sih? Katanji. Nggak pernah. Nah, aku searching di internet itu kalau misalnya kuil Hindu di Bangladesh itu dipenggal, pekerjaannya itu dipenggal kayak iya, jadi pas itu tuh ada masalah gitu. Di situ tuh ada seorang pekerja kuil Hindu dibunuh 3 pria yang mengendarai sepeda motor, yang merupakan insiden kekerasan terbaru dari serangkaian kuil tersebut. Yang itu tuh kayak ya ampun, bukan itu tempat pemujaan ya? Iya, dan aku kurang ngerti sih kenapa sampai ada pembunuhan, atau mungkin ada masalah atau dendam pribadi, kita kan nggak tahu ya. Nah, fun fact-nya lagi itu, para arkeolog di Bangladesh menggali sebuah bangunan kuli dari batu bata berusia 1500 tahun. Itu adalah kuil Katanji itu yang ada di Bangladesh. Jadi selain kuil Dasakeswari tadi, ada kuil Katanji yang menarik juga. Jadi sama-sama menarik, sama-sama punya potensi dan aura masing-masing. Jadi yang kayak kita kalau misalnya ke tempat itu nggak akan nyesel. Iya, itu aja sih aku tahu peninggalannya. Nanti mungkin kita bisa searching lebih dalam lagi apa aja sih ada di sana gitu. Oke, ada yang ditanya itu udah cukup, Gum? Sekali. Kalau di Bangladesh itu menurutmu itu cara untuk atau usaha untuk upaya melestarikan bukti peninggalannya itu apa sih? Jadi kan bisa tentang kuil. Nah, kalau membahas tentang upaya dan melestarikan itu, yang pertama yang harus kita miliki adalah tingkat kesadaran diri. Benar apa benar? Tingkat kesadaran diri lebih penting itu dari manusia. Karena apapun kerusakannya itu, ya manusia. Lebih banyak manusia yang punya ulah terhadap hal tersebut. Nah, kita sebagai manusia, cara kita untuk melestarikan
peninggalan-peninggalan tersebut, yang pertama misalnya menjaga dan merawat, itu udah bener-bener basic banget sih. Siapa sih yang nggak pernah dengar kata menjaga dan merawat dengan cara tidak merusak peninggalan tersebut? Ya misalnya kalau kita ke kuil, ya udah kita pemujaan, kita bisa sambil belajar kita keliling, ya udah nggak usah ngerusak. Atau misalnya kita mencoret-coret, itu ya jangan gitu, itu merusak, nggak bisa menjaga. Nah, yang kedua itu mengembangkan kuil tersebut. Mengembangkan bukan berarti kita mengubah, Ya. tapi kita menambahkan unsur-unsur yang bisa menarik orang-orang untuk datang ke kuil tersebut tanpa meninggalkan makna-maknanya. Nah, yang ketiga itu setahu aku, kalau aku memposisikan diriku sebagai siswa SMA yang sekarang apa-apa sosial media, itu adalah dengan cara mempromosikan kuil tersebut dapat dalam berupa di media sosial. Walaupun aku kurang tahu nih di Bangladesh tuh internet atau media sosial tuh gimana sih, aku kurang tahu. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri tuh mungkin misalnya kita ada kunjungan ke Bangladesh, jadi kita bisa sebagai orang Indonesia mempromosikan kuil tersebut. Jadi bukan cuma penduduk di negara Bangladesh aja yang bisa mempromosikan, tapi kami sebagai negara Indonesia pun, penduduk Indonesia juga bisa mempromosikan kuil tersebut. Bener kan? Bener. Itu aja sih yang aku tahu tentang upaya. Sisanya kesadaran diri, apapun hal positif yang bisa kita lakukan, ya lakukan. Ya, setuju. Oke, udah banyak banget kita berbincang sampai jam 10:30. Enggak, 10:30. Maaf Pak Gung, maksudnya 10:30. Dan Udah lama banget ya. iya, udah 2 negara kita bahas, jadi kita kurang bahas lagi banyak negara. Oke, kita bahasnya besok ya. Oke, sekarang itu aja sih yang kita bahas. Apa ada lagi? Kayaknya cuma itu aja deh. Oke, udah deh. Berarti kita bisa banyak belajar dari apa perbincangan-perbincangan kita, dan semoga orang yang melihat podcast dan mendengarkan podcast kita juga mengerti dan enjoy mendengarkannya. Pastinya. Kita kan pakai bahasa yang gampang dimengerti. Iya bener, kita pakai bahasa yang nggak baku sama sekali tapi tetap sopan intinya. Oke, karena udah lama kita berbincang-bincang, jadi sekarang kita istirahat dulu sambil kita searching lagi tentang negara-negara lain. Oke, gue nanti kita mungkin bisa bahas di chat atau di sekolah. Oke, that it's all. Thank you. Bye. Makasih waktunya. Oke, dadah. Dadah.